Jika hati terisi cinta dan kasih, maka mudahlah hidup ini dijalani. Sebab cinta dan kasih adalah lautan keikhlasan yang menjadikan manusia pandai bersyukur dan tak menjadikan kekurangan sebagai keluh kesah. Ronald Andre Benito Hehanussa, penyanyi kelahiran Makassar di tahun 1964 silam, adalah potret anak manusia yang memiliki keluasan hati sekaligus menyemai banyak cinta dan kasih dalam sanubarinya. Meski harus berpisah dengan sang ibu kandung di usia 3 tahun dan tak bersua dengan adik-adiknya hingga bertahun-tahun lamanya, namun Andre selalu ikhlas dan menjalani jalan hidupnya dengan damai hati. Saat itu, Andre tinggal bersama kakak sang ibu di Makassar. Di kota inilah Andre menjalani masa kecilnya. Saya baru mengetahuinya kira-kira SMP kelas 2 deh. Saya tahu, tapi buat saya setelah saya amat-amati sekarang, saya pingin punya orang tua yang banyak. Karena cinta ternyata banyak banget. Jadi saya dapat cinta yang indah sekali di Makassar dari kakak orang tua saya. Dan saya pindah ke Bandung juga mendapat cinta yang juga sama. Saya terus terang melahirkan dia seorang diri berdua dengan dia. Dan saat itu karena anak pertama harus mondar-mandir jalan dulu sehingga baru dia keluar. Dan memang sebuah anugerah itu harus diraih dengan banyak perjuangan memang. Saya sangat muda. 21 tahun, dan saya harus bekerja, saya harus melanjutkan sekolah saya. Jadi kakak saya menyarankan saya bekerja aja, sekolah aja, nanti mereka membesarkan, nanti pada waktu dia sudah selesai SMA, dia akan mengantarkan mereka, dia datang ke saya. Karena saya menjadi anak tunggal di Makassar, jadi banyak hal yang dibatasin. Bergaul dibatasin, jaga pergaulan kira-kira lewat jam 8 itu udah tidak ada. Memang zaman itu tidak ada pilihan, ditambah lagi saya anak tunggal. Jadi jam 8 kami sudah hidup dengan keluarga di rumah. Dan itu lebih indah. Andre kecil terus merenangi masa kecilnya dengan penuh sukacita. Sepotong rindu pada sang ibu, ia benamkan dalam aktivitas bermusik dan bernyanyi. Kepandaian Andre bermain gitar dan kemerduan vokal yang ia miliki membuat bocah ini disenangi banyak teman, juga para tetangga. Orang tua saya tidak pernah membuat saya benci. Didikannya penuh cinta kasih. Didikannya penuh perhatian, sangat demokrasi. Saya besar dengan teladan-teladan yang pas dari seorang ayah dan pas dari seorang ibu. Dan teladan-teladan itu yang membuat saya tahu pergaulan mana yang harus saya pilih. Pergaulan yang mana yang tidak patut saya pilih. Sesama keluarga pun sangat intim. Sepupu, tetangga, berteman masa kecil. Saya punya teman-teman dekat di masa kecil itu, kami punya vokal group. Kami bernyanyi untuk orang tua. Orang tua yang sakit di rumahnya, panti jompo namanya. Nah, kami bernyanyi di situ. Dan itu surga banget. Itu memang sebuah anugerah yang datangnya saat kita menerima. Kita belum tahu harus kemana. Setelah besar, dia besar sedikit, baru kelihatan. Oh, ujungnya akan kemana dia nih. Dia senang dengan gitar, dia senang dengan alat musik, dia senang menyanyi. Sehingga pada waktu umur 5 tahun dia sudah bisa main gitar. Paduan suara. Disitulah Andre kecil melabuhkan bakat berkeseniannya. Hampir tiap hari ia berlatih kekompakan membagi suara. Andre merasakan betapa menyanyi membuatnya bahagia. Ia tidak mau mengingkari kata hatinya ini. Sebab itulah Andre yang mulai meremaja, mulai dikenal banyak orang sebagai penyanyi paduan suara. Andre tak pernah berani untuk bersolo karir, meski sebenarnya dirinya mampu untuk itu. Saya kecil memang sudah bermusik. Memang jiwa saya selalu, kelas 5 SD saya sudah ingin untuk bernyanyi dengan teman-teman choir.
Saya dulu agak pemalu untuk menyanyi solo. Jadi saya berlindung di balik paduan suara atau vokal group. Karena itu adalah perlindungan yang terbaik. Akhirnya kami punya vokal group sekolah, punya vokal group tetangga, punya vokal group SMP sampai SMU. Jujur aja bukan narsis, tapi saat itu kelompok saya selalu punya tempat pertama dalam festival-festival yang ada di Makassar. Jadi sekolah cukup punya kualitas, cukup punya nama yang baik dari edukasinya maupun dari ekskulnya. Suasana di Bandung, atmosfer di Bandung saat itu lebih wow lagi. Karena pergaulan saat itu, saya memilih pergaulan di industri, di dunia musik. Awal yang saya berkenalan adalah Ruth Sahanaya. Saya tahu dia dan kita bergaul baik. Akhirnya Lita Zen, Ruth Sahanaya, Lita itu Lita Elva Singer. Pergaulan itu yang membuat kita dekat dan saling menginspirasi. Layaknya dunia anak yang penuh kelucuan dan kenakalan, maka Andre pun mengalami hal ini. Di masa kecil hingga beranjak remaja, Andre berkelompok bersama rekan-rekannya untuk mencuri mangga. Ia juga tak surut nyali untuk berkelahi. Keberanian dan kenekatan Andre bukanlah lambang perwujudan pemberontakan. Ia hanyalah manusia biasa, penyaksi hitam putih kehidupan, di mana ada kenakalan juga kebaikan yang berbau rapi dalam satu episode hidup anak Adam. Kenakalan yang paling wow itu adalah curi mangga. Di kampung saya di Makassar itu namanya Gunung Nona, itu kampung Ambon. Semua rumah punya pohon mangga. Ada musimnya. Nah musim itu kalau pas kita liburan panjang, dulu kalau lebaran tuh liburnya panjang, Christmas liburan panjang. Itu adalah suatu masa yang paling nikmat adalah bagaimana mengambil mangga rumah orang. Walaupun mereka keluarga juga, tetangga, dan mereka, kita nggak bakalan dimarahin seperti apa. Cuman seni ngambilnya itu yang kadang menjadi sebuah tantangan. Itu satu kenakalan itu. Kenakalan yang kedua, main bola. Saya suka main bola. Selain main menyanyi, saya suka bola. Kalau kita main bola, ujung-ujungnya ribut, berantem. Berantem tuh tapi berantem laki-laki. Berantem di lapangan, selesai. Pernah main bola, pulang kenapa? Pulang-pulang sudah penuh dengan becek. Jadi ya bandel anak laki wajar masih dalam batas. Di antara cerita kenakalannya, Andre Hehanusa juga menyimpan kisah tentang cerdik pandainya. Sebab di sekolah, Andre adalah murid berotak encer yang selalu meraih juara. Saya paling suka fisika, bahasa Indonesia, geografi. Itu dosennya, gurunya baik. Gurunya sangat baik. Itu yang membuat saya bergairah. Cara gurunya ke kita juga as a friend, lalu discuss. Nah, jadi zaman itu loh. Jadi saya pikir itu membuat saya suka sama pelajaran-pelajaran itu. Dan saya pengen arsitektur tadinya. Ternyata saya lari ke planologi. Planologi itu tata kota. Dia sangat pandai. Dari dia SD, dia selalu juara kelas. Dan juara 1 itu selalu punya dia. Sampai dia sekolah ke sini, dia di planologi, dia jalanin dengan baik. Ruth Sahanaya yang membuat kami rekaman.